Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat sobat Sobter dimanapun berada. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimi akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Dan apakah rencana tentang kotak kosong Yechen berhasil? Mari kita simak saja ceritanya. Bab 6111 sampai bab 6115. Melihat penampilan percaya diri Yechen, Lin Waner merasa lega. Kemudian, dia melihat waktu dan berkata, "Tuan muda, sekarang sudah hampir jam 8. Saya ingin tahu kapan Anda berencana pulang?" Chen berkata, "Ayah mertua saya biasanya pergi ke lukisan dan kaligrafi asosiasi pada jam 9, yang cukup dekat dengan rumah saya. Nona Lin tidak perlu mengantar saya, helikopter terlalu berisik di pusat kota, jadi saya bisa kembali sendiri," kata Lin Waner. "Tuan, bagaimana saya bisa membiarkan Anda kembali sendirian? Sebaiknya saya mengantar Anda kembali dengan keluarga saya." Yechen buru-buru berkata, "Saya benar-benar tidak perlu merepotkan, saya bisa pergi sendiri." Lin Waner berkata pelan, "Jika kamu pergi begitu saja, melewati halaman di bawah, dan para pelayan melihatmu meninggalkan halaman budak pagi-pagi, mereka masih tidak tahu bagaimana melihat rumah budak itu. Kamu Chen." Malu ditanya, "Menurut Nona Lin apa yang cocok?" Lin Waner berkata, "Tuanku, tunggu sebentar, dan saya bisa membuat pengaturan." Yechen mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu bekerja keras untuk Nona Lin untuk membuat pengaturan." Lin Waner tersenyum bahagia, dan buru-buru berkata, "Tuanku, tunggu sebentar, saya akan memberi tahu Anda." Kemudian, dia mengambil ponselnya, menelepon, dan berkata, "Zhang Tua, kemarilah." Tunggu dia setelah menutup telepon, Yechen bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah Zhang Tua yang kamu panggil ini yang kamu panggil kakek di Eropa Utara saat itu?" Lin Waner tersipu malu, dan berkata dengan malu-malu, "Tuanku, tolong maafkan saya. Saat itu, keluarga budak hanya bisa berbohong bahwa Lao Zhang adalah kakek dari keluarga budak, agar tidak curiga." Yechen melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sebenarnya, dia adalah anak yatim piatu angkatmu, kan?" "Ya." Lin Waner mengangguk, dan berkata, "Keluarga budak memberitahu Tuan Muda tadi malam bahwa Lao Zhang dan 2 orang tua lainnya yang tinggal di sini adalah anak yatim piatu yang diadopsi oleh keluarga budak bertahun-tahun yang lalu." Yechen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kalau begitu, lihat, bukankah menyedihkan bagi mereka untuk beralih dari bayi ke lelaki tua?" "Tidak," Lin Waner berkata dengan acuh tak acuh. "Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Keluarga budak dapat hidup lebih dari 300 tahun. Secara alami, Anda dapat memandang rendah segalanya." Yechen sedikit mengangguk, tetapi dia masih tidak bisa. "Aku tidak mengerti perasaan macam apa ini." Beberapa menit kemudian, seorang lelaki tua datang ke pintu halaman lain Lin Waner, mengetuk pintu dengan lembut, dan berkata dengan hormat, "Nona, budak tua itu ada di sini." Lin Waner berkata dengan keras. "Masuklah." Pintu halaman didorong terbuka oleh lelaki tua itu. Dia melangkah ke pintu, dan tiba-tiba melihat Yechen duduk di kursi guru, ekspresinya terkejut. Meskipun dia tidak ingat pernah melihat Yechen di Eropa Utara, dia telah membaca informasi Yechen dan tahu bahwa inilah yang dicari wanita itu, dermawan yang menyelamatkan tuan dan pelayan di Eropa Utara.
Setelah terkejut sesaat, Lao Zhang buru-buru memberi hormat dengan hormat dan berkata, "Budak tua Zhang Decai, saya telah bertemu Tuan Ye. Terima kasih Tuan Ye karena telah menyelamatkan hidup saya." Bangkit dan berkata, "Orang tua, kamu terlalu sopan, ini hanya sedikit usaha, jangan terlalu memperhatikannya." Lin Waner berkata, "Saat ini, Zhang tua adalah pengurus rumah tangga yang selalu bersama saya. Anda tidak harus terlalu formal, perlakukan saja dia sebagai pelayan Anda." Mendengar Lin Waner meminta Ye Chen menganggap dirinya sebagai pelayan, dan bukannya tidak bahagia sama sekali, Lao Zhang bertanya dengan sedikit bersemangat, "Nona, sudahkah kamu memberitahu Tuan Ye segalanya tentang kamu?" Mendengar pertanyaan Lao Zhang, Lin Waner tiba-tiba teringat apa yang terjadi tadi malam. Wajahnya yang cantik berubah merah muda karena malu, dan dia berkata dengan tidak wajar, "Aku telah jujur dengan Tuan Ye, dan saya telah memberitahu Tuan Ye selama 300 tahun terakhir. Mulai sekarang, di depan Tuan Ye, kalian tidak perlu menyembunyikan apapun, mengerti?" Lao Zhang mengangguk dengan bersemangat dan berkata, "Nona, jangan khawatir, budak tua ini mengerti, budak tua ini mengerti." Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Ye Chen, berkata dengan nada bersemangat, "Tuan Ye, ini pelayan tua berani mengatakan bahwa Anda adalah satu-satunya orang luar yang benar-benar terbuka untuk Nona selama lebih dari 300 tahun. Lagi pula, Lao Zhang menyadari bahwa kata-katanya tidak akurat, dan dengan cepat menjelaskan, "Yang saya maksud dengan budak tua ini adalah bahwa Anda adalah satu-satunya orang dewasa yang telah membuka hati Anda untuk Nona selama bertahun-tahun. Tidak seperti kami dulu semua dibesarkan oleh Nona. Ya, sejak saya masih kecil, saya telah bersama wanita itu sebagai pelayan, dan wanita itu akan memberitahu kami rahasianya sedikit demi sedikit ketika dia melihat bahwa kami telah lulus ujian." Ye Chen tersenyum canggung, dan tidak tahu bagaimana menjawab percakapan untuk sementara waktu, jadi dia harus mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Tuan tua, jika Anda berada di depan saya, Anda tidak perlu berpura-pura menjadi tua, budak." Junior benar-benar malu menjadi. Lao Zhang berkata tanpa ragu, "Tidak, tidak, tidak." Karena budak tua itu tercerahkan, dia bersumpah untuk tinggal bersama wanita muda itu selama sisa hidupnya sebagai pelayan dan seorang pelayan. "Anda adalah dermawan wanita muda dan pelayan tua, dan Anda juga teman wanita muda itu. Jadi pelayan tua itu tidak boleh mengacaukan etiket." Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berkata dengan emosi, "Tuan, saya telah bersama Anda selama hampir 90 tahun, dan Anda telah menjadi satu-satunya teman Nona selama bertahun-tahun. Saya sangat bahagia di hati saya, dan saya sangat berharap Anda dan Nona dapat." Lin Waner merasa bahwa kata-katanya salah, terbatuk 2 kali, dan berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan, Lao Zhang?" Lao Zhang buru-buru berkata, "Nona, budak tua ini sedikit bingung ketika dia melihat dermawanmu." Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat berkata kepada Ye Chen, "Tuan Ye, budak tua ini berharap Anda bisa sering datang untuk menemani Nona. Dia sudah sendirian selama bertahun-tahun tanpa teman yang bisa berteman. Dia benar-benar kesepian." Lin Waner malu dan malu saat ini, dan berkata dengan cepat, "Oke, Lao Zhang, pergi dan beritahu Lao Zhang Qiu. Biarkan dia mengatur semua pelayan untuk tinggal di kamar mereka sendiri dan tidak keluar.
dan kamu pergi siapkan mobil, dan aku akan mengantar Tuan Ye nanti." Lao Zhang berkata tanpa ragu. Budak tua patuh. Budak tua pergi lebih dulu, ya? Lin Waner tersenyum dan berkata, "Keluarga saya menamainya kebajikan, yang merupakan kombinasi dari kebajikan dan kemampuan. Arti persiapan bukanlah arti kekayaan." Ye Chen sedikit tersenyum, dan bertanya lagi, "Dari mana asal nama keluarga Zhang?" Lin Waner berkata sambil tersenyum, "Tuan Hui, sebagian besar anak yang diadopsi oleh keluarga budak adalah bayi terlantar tanpa nama dan nama keluarga. Nama keluarga ditulis di atas kertas, diremas menjadi bola-bola kecil, dan kemudian mereka akan menangkap mereka dalam keadaan linglung, dan siapapun yang menangkap mereka akan memiliki nama belakang." Ye Chen bertanya dengan canggung, "Apakah begitu santai?" Lin Waner bertanya dengan rasa ingin tahu. "Kalau tidak, jika keluarga budak memberi mereka milik mereka sendiri, jika mereka tidak menyukainya ketika mereka dewasa, bukankah mereka harus menyalahkan keluarga budak? Jadi cukup adil dan masuk akal untuk membiarkan mereka memilih nama keluarga mereka sendiri seperti menangkap Zhou. Tidak hanya mereka dapat memilih nama keluarga untuk diri mereka sendiri, tetapi keluarga budak juga dapat memainkan permainan kecil dengan mereka, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia." Ye Chen mengangguk. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia merasa di dalam hatinya bahwa meskipun Lin Waner telah hidup selama hampir 400 tahun, dia tampaknya masih memiliki hati seorang gadis yang kuat. Mungkin seperti yang dia katakan sendiri, pada tahun 2000, itu selalu menjadi pikiran dan cara hidup seorang gadis. Saat ini, Zhang tua berlari menuruni tangga batu. Tubuhnya sebenarnya tidak mampu mendukung gerakan seperti itu, tetapi dia sangat bersemangat. Jadi saya merasakan jauh lebih ringan di bawah kakiku. Segera setelah saya berlari ke lobi gedung utama di halaman di lantai berikutnya, Qiu Yingsan, yang sedang minum teh dengan Sun Zidong, bertanya dengan rasa ingin tahu, "Zhang tua, mengapa kamu berlari begitu cepat di usia yang begitu lanjut? Saya tidak takut berbaring di sini tanpa bernapas dengan teratur." Lao Zhang memandang keduanya sambil tersenyum, terengah-engah, dan berkata dengan suara gemetar dengan susah payah menyembunyikan kegembiraannya, "Selamat, acara bahagia, Tuhan acara bahagia besar." Sun Zidong meletakkan cangkir tehnya dan berkata sambil tersenyum, "Ada apa, Lao Zhang? Apakah kamu akan menikah?" Lao Zhang meliriknya, tertawa dan memarahi, "Kamu benar-benar tidak bisa mengeluarkan gading dari mulutmu." Berbicara, Lao Zhang datang ke meja teh mereka berdua dan duduk perlahan, dan berkata kepada keduanya dengan serius, "Saya merasa Nona sepertinya tergerak." Bersambung.